Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sobat Burhan, Sobur. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita mau sharing lagi ya, sharing lagi dari komentar-komentar teman-teman ya, komentar teman-teman. Kita buatkan videonya supaya barangkali ada yang punya masalah yang sama. Gitu aja. Daripada saya pusing-pusing ya mikirin mau bikin konten apa, ya udah kita bahas aja sesuai dengan problem teman-teman. Dari sisi saya belum tentu jadi apa namanya jadi solusi ya, belum tentu jadi solusi, tapi ya seenggaknya ini kemarin udah ya, ini kemarin udah, terus yang merah-merah ini udah ya, kemarin sih wow udah. Bang ada konten enggak ya, ya? Wah, terima kasih sudah dijawab, Burhan sukses selalu. Oh iya, sama-sama. Ini ya, cari yang merah-merah deh. Merah-merah itu tandanya subscribe. Oh, 4 bulan. Oke. Oh, misal dari 4 produk tersebut memiliki target laba bersih yang berbeda, maka budget iklan dan ROAS juga berbeda-beda. Apa target ROAS tiap produk emang bisa beda-beda juga? Suwon. Bi. Bukannya saya udah bikin ya? Bentar. Saya kan udah bikin videonya itu ya. Cara hitung ROAS produk dengan variasi. Sudah ya? Itu bukan ya maksudnya ya? Mungkin coba cek video terbaru Om. Coba cek video terbaru Om. Sudah saya apa namanya? Sudah saya buatkan videonya yang target ROAS produk variasi gitu. Nah, terus ini cari yang merah dulu. Ah, ini. Wah, semua ilmu yang diajarkan Mas Burhan sudah saya terapkan 100%. Plok ketiplok tuh. Tapi masih ada pertanyaan Mas. Mas Burhan kan sering sampaikan budget harian itu 2.000 ya untuk satu produk. Berarti kalau mau budget 100.000 per hari itu bagusnya iklan 4 produk ya Mas. Beda ya. Oke. Ini bagus untuk kita angkat ya. Oke. Nah, pertanyaannya ini teman-teman ya. Yang ini nih. Ini. Ada. Nah, ini. Jadi saya kan sering menyampaikan idealnya budget harian tuh 25.000 untuk satu produk. Berarti kalau mau budget 100.000 per hari itu bagusnya iklan 4 produk ya Mas. Nggak kayak gitu konsepnya. Ya, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi sebenarnya teman-teman kita akan bicara soal berarti ini budget iklan ya. Budget iklan. Masih masih budget iklan. Oke. Idealnya saya biasanya menyampaikan di live saya itu kalau mau idealnya ini idealnya dulu, kalau idealnya itu 25k per hari gitu ya. Hitung-hitungannya apa namanya, nanti saya share di apa namanya, eh, di orang-orang yang terpisah lah ya, langsung conclusion aja ya. Idealnya itu 25.000 per hari ini kalau menurut saya ya kan, kondisinya. Kemudian berikutnya minimal, ada minimal menurut saya loh ya, ini minimal menurut saya itu adalah 15k per hari. Oke, berarti yang ini itu nanti jadi sekitar 750k per produk. Kalau yang ini nanti jadi 450k per produknya ya. Ini untuk bulan ya, untuk bulan, ini untuk bulan. Oke, tapi kalau yang saya lakukan sendiri ya kan ya, kalau saya ya kan, ini saya ya, kalian mau ikutin monggo, nggak monggo, tapi dengan segala resikonya ya, itu benar-benar tak terbatas kalau saya. Tapi apakah saya mau ngajarin untuk iklan tak terbatas? Tentu tidak, karena ada resikonya ya, ada resikonya. Jadi kalau saya pakainya tak terbatas, tapi teman-teman kalau mau, teman-teman misalnya budgetnya itu terbatas, pakailah angka ini, pakailah angka ini. Dan usahakan untuk iklan itu coba bisa running untuk 1 bulan. Supaya apa? Supaya
tidak ada eh, ke istilahnya apa ya, ketidaksengajaan data gitu ya. Jadi datanya itu lebih signifikan, lebih terdistribusi normal kayak gitu. Jadi datanya sudah sebarannya itu udah normal 1 bulan full kayak gitu ya. Itu datanya lebih signifikan dibandingkan teman-teman ngomong, aku kemarin itu ngeset, wah ternyata ngeset kayak gini langsung gacor, ya sama ya kan ya. Saya kemarin habis minum es teh itu orderanku naik 300%. Ayo minum es teh kayak gitu ya, karena ada kadang-kadang itu terjadi kebetulan gitu loh. Kebetulan kejadian kayak gitu, untuk meminimalisir ya hal-hal kebetulan kayak gitu kita butuh rentangnya agak panjang gitu ya. Jadi yang namanya budget iklan teman-teman itu untuk membatasi. Terus teman-teman misalkan teman-teman tuh budgetnya 100k ya, per hari, apakah itu nanti akan diiklankan 4 produk? Boleh, mau 4 produk boleh, satu produk pun kalau dia bisa makan 100k juga nggak apa-apa gitu. Intinya ini adalah starter teman-teman. Ini itu starter. Starter. Nah, nanti kan ketika kondisinya itu bagus, kan dia jadinya scale up teman-teman. Scale up. Scale up yang saya contohkan di sini berarti scale up vertikal. Ini ya. Jadi ada yang namanya scale up vertikal. Eh, scale up vertikal. Ke atas. Naik budget intinya. Jadi tadi misalkan oh 25k ya, satu produk. Oke, satu produk. Tapi ROAS-nya targetnya adalah 10 dan oke okay, gitu ya. 10 dan achieve gitu. Dan dia keluar tanda pentung. Nah, dia masih bisa dikonsum. Masih bisa dikonsum. Masih bisa nambah lagi gitu ya. Tadi budget cuma 25 tuh. Apa akan kita biarkan 25? Tidak. Kalau kondisi target ROAS-nya bagus, syukur-syukur udah generate laporan keuangan juga bagus, ya ini kita naikkan. Misal jadi 50k kayak gitu. Bisa jadi 50k. 50k masih pentung gitu. Ya, naikin lagi jadi 100k, masih pentung gitu. Ya bagus toh. Naikin lagi. Karena ini kalau ROAS 10 berarti kan kondisi di sini kan dia dapat berapa? 250.000 ya. 50.000 di sini dia dapat omset 500.000, 100.000 di sini dia dapat omset 1 juta, terus kayak gitu, dan dia habis terus sampai dia ngiklannya itu habis 1 juta. Ruasnya 10 di sini dia bisa dapat 10 juta, oke, sampai dia nggak pentung kayak gitu. Nggak dipentung, nggak di warning gitu loh, nggak di warning sama si Shopee-nya kalau budgetnya itu habis kayak gitu. Nah, itu berarti dia bisa di scale up. Terus, ini namanya scale up. Produknya masih satu gitu loh. Nah, ketika udah satu produk itu ternyata udah mas dia itu habisnya 1 juta ya kan? 10 juta. Omset 10 juta. Padahal aku maunya omsetnya dapatnya 20 juta mas. Ya udah tinggal nambah produk lagi. Mulai dari sini jadi ada 2 produk gitu. Nah, ini sudah yang namanya horizontal. Horizontal scale up gitu. Cara iklannya scale up, GMV Max ya gitu. Dan jujur teman-teman, kalau ada yang bilang GMV Max itu nggak scalable, menurutku itu kurang tepat teman-teman. Justru malah GMV Max itu lebih scalable dibandingkan yang manual gitu. Kalau soal scalablean ya menurut saya GMV Max dia lebih scalable karena eh, dia bisa di scale. Namanya scalable itu berarti kan di scale up itu kan dia bisa lebih di scaling gitu loh, lebih bisa digedein nggak sih gitu loh, dikembangin. Kalau manual saya ngiklan 10 produk aja tuh udah pusing teman. Mau ngembangin kayak apa itu udah bingung gitu ya, paling nambah budget dan sebagainya, dan biasanya malah kondisinya itu nanti kebentok sama traffic sampah kalau terlalu dipaksakan kayak gitu. Oke, begitu dulu teman-teman ya, semoga sedikit membantu ya. Pertanyaan dari mas siapa tadi, mas teman perjuangan ya, namanya siapa ya, kemarin kenalan deh, Mas Army atau gitu ya. Sebelumnya ada chatnya itu kan ya, plek ketipek kayak gitu ya. Pokoknya kalau
budgetannya 25.000 itu sebagai pengaman aja, sifatnya konservatif ya. Jadi tidak harus plok 25.000 gitu, enggak. Ini kalau mau mulai starter gitu teman-teman ya. Jadi kalau starter pakai iklan Genevieve Masterwas tuh ya jangan iklannya cuma 2.000 rupiah kayak gitu. Itu apa ya, istilah kata itu untuk sanggup belajar AI-nya kurang ya. kurang kurang ya, nggak kurang sih, maksudnya kurang kurang mantep aja kayak gitu ya, kurang mantep aja, karena kan nanti kalau dengan rata-rata itu per kliknya itu 300 sampai 500 kan kemarin 20.000 cuma dapat berapa klik kayak gitu loh, dia sebarannya berapa kayak gitu loh, takutnya nanti dia jadi lebih gampang tidur takutnya ya, tapi itu belum saya cek, makanya saya lebih senang dia itu base unlimited aja budgetnya, asalkan target ruasnya itu terpenuhi boleh gitu ya. Jadi tidak harus 4 produk 100.000 per hari, itu 4 produk gitu. Tapi kalau mau mulai dari 4 produk boleh ya, starter ya saya bilang ya kan, kalau starternya boleh, starter itu gak ada yang salah untuk awalnya, yang penting teman-teman bisa ngontrolnya. Nah soal nanti teman-teman ngembangin itu udah urusan scale up, selama performanya bagus. Nah, kenapa kita nggak berani untuk scale up kan gitu? Ya, tergantung stok juga ya. Kalau stoknya udah menipis ya jangan di scale up. Artinya scale up juga lihat kondisi-kondisi juga. Gitu ya teman-teman. Seperti biasa untuk menutup video, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.